Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan subscribe di bawah ini. And welcome to my channel. Oke, selamat malam. Kali ini akan membuat sebuah model ya 3D, yaitu manusia ya, bentuknya manusia. Nah, langkah yang pertama kita akan memasukkan image contoh ya, image contoh yang akan kita jadikan sampel dalam pembuatan modelnya. Oke. Di sini ada dua contoh model. Oke, dua contoh. Nah, ini dua contoh. Caranya kita akan memasukkan kedua contoh ataupun image-nya itu ke dalam Maya kita ya. Ada dari sisi front sama juga sisi side atau sisi sampingnya. Yang pertama kita akan masukkan ke dalam sisi front. Nah, langkah pertama di sini ada yang namanya image plane. Image plane ini berfungsi untuk memasukkan sebuah image ya, contoh image ke dalam Autodesk Maya kita. Jadi sehingga kita klik ini, kemudian kita akan diarahkan ke file di mana kita akan menyimpan image yang akan menjadi contoh dalam project pembuatan objek 3D modeling kita. Oke, di sini saya menyimpannya di kemudian di data materi, ini bahan praktek secara UTS, ini low poly karakter ini ya. Nah, ini ada dua dia, ada dari front sama side. Nah, kita akan mengambil dari segi front terlebih dahulu. Nah, setelah kita pilih ini, kemudian kita open. Nah, sehingga akan terlihat di tampilan front ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan yang satu lagi di sisi side ya, dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, yang tadi yang di front, itu dengan cara image plane. Oke, kemudian kita ambil lagi yang satunya. Oke, nah ini dia side ya, dari tampak sampingnya. Kemudian kita open. Nah, sehingga pada waktu kita masuk ke perspektif, nah ini bisa kita lihat ya, ada dari sisi depan sama dari sisi sampingnya. Ada dua contoh yang akan kita buat ya. Buat dalam arti kita akan mengedit dari sisi samping sama mengedit dari sisi depannya. Oke, sekarang kita mulai dari proses pembuatan pengeditannya. Oke, pembuatan pertama kita masuk ke tampilan front. Nah, kemudian sebelum front kita balik dulu ke perspektif ya, perspektif. Kemudian kita buat balok yang ini, kita akan membentuk badannya terlebih dahulu. Caranya dengan klik polygon cup ini. Oke, kemudian kita bentuk nah seperti ini. Nah, untuk lebar ataupun tinggi dari baloknya nanti akan kita sesuaikan. Oke, nah langkah selanjutnya baru kita masuk ke titik ataupun ke tampilan front ya. Tampilan front, nah ini dia ya. Ini kita arahkan dulu ke sini. Nah, untuk biar dia menjadi transparan, tinggal tekan tombol 4 di keyboard. Nah, sehingga dia transparan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa zoom dengan cara tekan Alt, kemudian tekan mouse sebelah kanan, kemudian kita majukan, mundurkan, nah, seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita tekan R. Nah, ini kita turunin. Nah, kita turunin, ini juga kita tekan. Oke, intinya kita sesuaikan dengan postur badannya ya. Sesuaikan dengan postur badannya. Nah, ini masih, nah kalau seperti ini, jika nggak mau pakai ini, kita bisa menggunakan vertex. Vertex ini blok, kemudian ini kita geser sampai sini.
seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan semacam subdivision ya, subdivision di sini. Nah, subdivision ini sebenarnya kita akan menentukan, kita yang menentukan mau berapa subdivision yang kita gunakan. Oke. Ini kita subdivision. Oke. Kita ke object mode, kemudian kita akan memberikan subdivision. Sebenarnya subdivision bisa menggunakan ini ya, subdivisionnya bisa dari ini, dari atribut ini ya. Nah, ini bisa dari sini, atau bisa juga dengan kita menambahkan secara manual. Oke, secara manual, misalkan ini kita akan lihat. Nah, ini. Oke, ini susah. Oke, nah kita akan menambahkan secara manual. Oke, nah secara manual caranya itu kita pergi ke Mesh Tool, kemudian insert X Log Tools. Oke, klik. Nah, ini kita kasih ini satu, kemudian sini satu, kemudian sini satu, dan ini satu. Nah, seperti ini. Oke, kita akan ngasih seperti ini. Nah, sebenarnya untuk banyak atau tidaknya subdivision itu tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Nah, setelah kita buat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pembentukan ataupun kita akan menyesuaikan berdasarkan image ya, berdasarkan contoh gambar yang telah kita masukkan sebelumnya. Oke, di sini saya menggunakan yang namanya vertex. Ya. Nah, klik kanan, kita pilih vertex. Nah, baru ini kita sesuaikan. Kita blok, misalkan tekan R. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, oke. Nah, kita sesuaikan. Kemudian ini juga sama. Kita sesuaikan. Ini juga sama, kita blok. Oke, kita sesuaikan. Nanti kita akan sesuaikan secara satu persatu. Itu bisa kita tinggal perapiannya aja. Mungkin ini kita samakan dulu, kita sejajarkan dulu. Oke, seperti ini, dan ini yang terakhir. Nah, oke, ini lagi sip. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jika ada yang kurang segala macam, ini sebenarnya bisa kita perbaiki lagi. Nah, untuk melihat hasilnya dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Nggak kelihatan ya. Kita ke object mode dulu. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Oke. Ini tampilan belakang ini karena depannya di sini berarti. Nah, ini depannya. Oke. Kita lihat. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini kan panjang. Sebenarnya ini juga bisa kita bentuk lagi, kita rapiin, sebenarnya bisa. Nah, kita kecilin, jadi sehingga hasilnya akan seperti ini ya. Nah, kita lihat, tekan 3, dia akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya selanjutnya kita akan merapikan bagian samping ya. Kita akan merapikan bagian samping. Ini kita zoom terlebih dahulu. Oke, ini yang kita
tekan di sini transparan. Bentar, ini jangan, kalau bisa jangan sampai berubah gitu ya, berubah. Ini harusnya di sini. Oke. Nah, baru seperti ini. Nah, yang ini kita rapikan ya. Kita rapikan menggunakan vertex yang tadi. Oke, ini bisa kita rapikan satu persatu. Oke, ini kita sesuaikan. Oke. Kita akan sesuaikan. Intinya kita harus mengikuti contohnya ya. Jadi jangan sampai kita melenceng dari image-nya, karena ini akan berpengaruh sama hasilnya nanti. Oke, jika kita lihat di sini, nah, akan seperti ini ya, terlihat banget. Jadi untuk ininya. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa kita geser sebenarnya. Ini bisa kita geser. Ya, bisa geser ke sini. Ini juga bisa kita geser ke sini. Ya, jadi kita bisa lihat dari sisinya seperti ini. Oke, ini kejauhan. Nah, oke, tentunya ini aja akan menjadi seperti ini. Ini juga belum ini. Yang jelas kita udah fix ini untuk badannya. Jadi kita udah berhasil membuat badannya ya. Kita udah berhasil membuat badannya. Oke, nanti tinggal kita membuat yang lain selanjutnya. Oke. Oke, kemudian kita akan membuat kakinya ya. Kita akan membuat kakinya, yaitu dengan cara kita akan seleksi yang ini ya, bagian ini sama bagian ini menggunakan face ya. Pertama klik kanan, kita pilih face, kemudian kita seleksi ini, kemudian kita seleksi ini juga. Jadi ada dua yang kita seleksi. Oke, kemudian kita klik ini extrude ya, kita klik extrude. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kotak ini, terserah mau kotak yang mana ya, antara tiga ini boleh dipilih. Nah, seperti ini. Habis itu ini kita kecilin, kita kecil seperti ini, kita kecil seperti ini, dan yes. sorry chat ini kita kecilin ini, kemudian kita tarik ini sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan extrude sekali lagi ya. Nah, tapi untuk yang ini sebenarnya bisa kita sesuaikan ya untuk bentuknya besar kecilnya ya. Nah, ini, dan baru kita lakukan extrude lagi, baru yang ini kita tarik sehingga dia akan menjadi seperti ini. Oke, nah sehingga bentuk untuk kakinya udah kelihatan. Kenapa sih kakinya seperti ini? Ya, memang seperti ini karena kita extrude. Nanti akan kita buat kakinya, dia akan menjadi seperti contoh gambarnya ya. Jadi step by step dulu. Oke, udah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan merapikan dari kakinya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan merapikan bentuk kakinya. Oke, kita pergi ke part layar.
ini jangan lupa kita. Nah ini bentar. Nah ini sebenarnya bisa kita lihat ya dari bentuk kakinya ini juga. Oke, nah ini kita aminkan ya seperti ini. Ini bisa kita panjangin lagi. Ini salah. Nah ini ya. Ini kita bisa lihat dari sisi side-nya seperti ini. Nah baru tekan W. Nah ini kita tekan salah. Ini kemudian kita tekan R ya. Lalu ini kita pilih seperti ini. Oke, nah ini bisa lihat, kalian bisa lihat dari sisi ininya ya. Nah ini bisa kelihatan ya dari sini. Nah kemudian tinggal kita rapikan bagian dari bawahnya ini ya. Dari bawahnya ini kita rapikan. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi sehingga bisa lihat dengan seperti ini. Oke. Nah, ratakan 3 dia akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, kalau dilihat seperti ini ya, gigi ya. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya sebenarnya ini tadi kalau kita mau merapikan ini bisa kita rapikan ya. Ini saya rapikan. Ini caranya tinggal tarik ini ke sini, tengah ini ya. Nah, ini dia rata ya, rata. Dia rata enggak, dia buat butuh seperti yang tadi. Oke. Oke. Oke, kemudian kita akan membuat lengannya ya, lengannya. Caranya sama seperti yang kaki tadi. Caranya kita select ini, terus kita select bagian ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan extrude. Oke. Nah, kita klik kotak yang ini, kemudian ini kita kecilkan seperti ini. Oke, kemudian ini kita majukan dikit seperti ini. Nah, baru kita lakukan extrude satu kali lagi. Ini kita tarik. Oke. Seperti ini ya. Seperti ini. Lihat ke kamera ini, dan ini bisa kita perhatikan kalau kurang pas bisa kita siarin seperti ini. Oke. Nah kemudian baru kita tekan W, baru ini kita turunin. Nah, tapi sebelum itu, nah ini ya, kita turunin. Nah, oke, seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini udah sama. Oke, jadi jadi seperti ini. Nah, oke, tekan 3 dia akan menjadi seperti ini. Nah,
Kalau untuk tangannya kalau terlalu besar atau gede bisa kalian sebenarnya dikecilkan ini tadi yang agak kecil gitu ya ukurannya. Baik, kemudian kita rapikan ya, kita rapikan ini R. Nah ini begini, ini bisa kita rapikan. Oke, kita bisa kita rapikan, kita istilahnya kita kecilkan sesuaikan kebutuhannya. Nah seperti ini. Kemudian ini bisa kita atur lagi dia pas atau tidak. Oke. Kemudian ini bisa kita kecilkan. Oke, seperti ini. Nah, jadi dia akan menjadi seperti ini ya. Oke. Oke. Jadi kita udah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama kita membuat badan. Oke, kemudian kita membuat kaki dan membuat tangan. Nah, sebenarnya ini nanti kita buat ini sebenarnya ya tidak usah terlalu sempurna ya. Artinya nanti kita udah bisa buat. Yang penting nanti kita akan melakukan rigging ya. Rigging artinya kita akan memberikan tulang-tulang ini nanti akan bisa agar bisa kita melakukan animasi yang sangat sederhana ya, sangat sederhana dalam arti bukan sederhana banget, tetapi sederhana itu dalam arti kita bisa melakukan rigging, terus kita bisa melakukan animasi dan kita bisa menggerakkan. Itu ya poinnya. Karena selebihnya nanti adalah kreativitas kita. Ya, kreativitas kita. Sebenarnya yang memang rumitnya itu ya ada di pembuatan modelnya ini dulu ya. Model ini yang memang harus kita benar-benar kita pahami ya, yang benar kita pahami. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Oke, pertemuan kita nanti kita akan lanjutkan pada proses ini ya, detail dari kaki, tangan dan sebagainya. Oke, di pertemuan ini. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap stay di rumah. Oke, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari virus corona ini. Oke, selamat malam.